mampu bersama sebagai warga, sebagai bangsa, sebagai negara. Demokrasi memfasilitasi adanya silang pendapat. Demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Karena hal ini, demokrasi dianggap gaduh. Tapi kenapa dianut oleh banyak negara? Alasan utamanya, negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi. Pengertian demokrasi yang pertama di sini gue mau ngejelasin dulu pengertian dari demokrasi itu apa. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani demokratia yang artinya kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang itu punya arti rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Kalau di KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamain persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Di sini juga ada beberapa pengertian yang dijelasin sama beberapa ahli, yaitu yang pertama ada demokrasi kalau menurut Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanain sama 3 lembaga atau institusi yang beda dan terpisah satu sama lain. Yang pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk bikin undang-undang. Kedua, eksekutif yang punya kekuasaan dalam melaksanain undang-undang. Dan ketiga itu yudikatif yang megang kekuasaan buat mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi itu berdiri secara independen tanpa dipengaruhi sama institusi lainnya. Yang kedua itu demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Terus kalau demokrasi menurut Aristoteles itu suatu kebebasan atau prinsip demokrasi adalah kebebasan karena cuman melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles ini mengatakan jika seorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama aja kayak budak. Terus yang keempat itu demokrasi kalau menurut Harris Soch itu suatu bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak bagi rakyat untuk pertahanin, ngatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam badan yang diserahin buat pemerintah. Terus yang kelima itu ada demokrasi menurut International Commission of Jurists adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam buat suatu keputusan politik harus diselenggarain sama rakyat lewat para wakil yang terpilih dalam pemilu. Terus Itu ada prinsip-prinsip dari demokrasi. Nah, prinsip sendiri ini merupakan suatu pernyataan fundamental ya, atau kebenaran umum yang dijadikan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, suatu pemerintahan ini dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahnya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut tuh berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip. Jadi tolak ukurnya juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi ini. Nah, kalau menurut Inu Kencana Syafi'i, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal tuh ada 10. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan, ya kan? Pembagian kekuasaan ini dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, biasanya tuh mengacu pada pendapat John Locke ya, mengenai trias politika. Jadi kekuasaan negara terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi ketiga lembaga ini memiliki sejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. Nah, yang kedua ada pemilihan umum yang bebas. Jadi, kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Tapi kedaulatan tersebut nggak bisa dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Jadi kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif tentunya kan. Kemudian untuk menentukan wakil rakyat dilakukan pemilihan umum. Jadi dalam pelaksanaannya itu setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendakinya. Terus juga dia nggak dibenarin adanya pemaksaan dalam memilih dalam negara demokrasi. Nah, yang ketiga itu ada manajemen yang terbuka. Maksudnya, untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Jadi, kita harus terbuka eh, sehingga dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pemerintahan
pembangunan pelayanan ke masyarakatnya di hadapan rakyat gitu. Nah, yang keempat ada kebebasan individu. Jadi dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negaranya. Jadi dalam bidang misalnya kayak mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, kebebasan beragama, nah, dan lain-lain gitu. Tapi kebebasan ini juga harus dilakuin dengan penuh tanggung jawab. Nah, dan hal yang perlu diingat itu bahwa kebebasan orang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi, setiap masyarakat tuh boleh melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang gitu kan. Tapi jangan sampai merugikan kepentingan orang lain. Nah, yang kelima tuh ada peradilan yang bebas. Jadi, melalui pembagian kekuasaan kayak lembaga yudikatif tuh dia punya kebebasan dalam menjalankan perannya. Jadi lembaga ini nggak bisa dipengaruhi sama lembaga yang lain. Jadi dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, gitu. Nah, yang keenam, ada pengakuan hak minoritas. Jadi, setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Nah, keberagaman itu kan dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan, ya kan? Jadi, keberagaman ini dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok, ya kan? Istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Jadi, kedua kelompok ini memiliki hak sama kewajiban, ya kan? Jadi, untuk itu, negara ini wajib melindungi semua warga negara tanpa harus membeda-bedakan satu sama lain. Tuh. Terus yang ke-7, ada pemerintahnya berdasarkan hukum. Jadi maksudnya dalam kehidupan negara, hukum memiliki kedudukan tertinggi dong tentunya. Jadi hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, negara bersama kedudukannya itu dalam hukum dan pemerintahan gitu. Terus yang ke-8 itu ada supremasi hukum. Jadi penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Kita nggak boleh tuh nemuin kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Nah, pemerintah juga harus didasarin oleh hukum yang berpihak pada keadilan, itu pemerintahan yang adil. Nah, yang ke-9 itu ada pers yang bebas. Jadi, dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Harus dijamin nih. Jadi, pers ini harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. Jadi, mereka nggak ada rasa takut atau takut takut terancam gitu kan dari pihak yang lebih berkuasa. Nah, yang ke-10 itu ada partai politik. Jadi, partai politik ini menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik ya. Jadi, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk milih partai politik gitu kan, yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik gitu. Jadi pada tahun 1199 mulailah tuh ada pemilihan umum multipartai pertama yang sejak Orde Baru gitu kan. Jadi mulai tahun 1199 setiap partai politik ini memiliki asas yang sesuai dengan perjuangan politik masing-masing gitu. Jadi mereka punya sendiri-sendiri. Terus nggak dikenal lagi, dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik. Tapi pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Nggak boleh asal-asalan. Selain itu juga warga negara nggak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang. Itu. Nah, prinsip-prinsip ini yang telah saya sebutkan tadi itu sebenarnya bisa kita tuangkan ke dalam konsep yang lebih praktis. Jadi dapat diukur dan dicirikan. Jadi ini bisa dijadikan tolak ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Jadi itu ada 4 aspek. Yang pertama itu ada masalah pembentukan negara. Jadi proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas watak, pola hidup, dan lain-lain gitu kan. Jadi pemilihan umum ini dipercaya sebagai salah satu instrumen yang penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik gitu. Nah, yang kedua itu ada dasar kekuasaan negara. Jadi masalah ini itu menyangkut konsep legitimasi. Jadi kekuasaan ini serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat gitu. Jadi legitimasi kekuasaan
serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat. Nah, yang ketiga itu ada susunan kekuasaan negara. Jadi, kekuasaan negara ini hendaknya dijalankan secara distributif ya. Nah, hal ini tuh dilakuin untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan dalam satu tangan gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah masalah kontrol rakyat. Jadi, kontrol masyarakat ini dilakukan agar kebijakan yang diambil itu sama pemerintah atau negara ini sesuai dengan keinginan rakyat. Selanjutnya mau jelasin tentang jenis-jenis dari demokrasi. Di sini ada demokrasi langsung atau biasa disebut juga demokrasi murni, yaitu jenis demokrasi di mana rakyat punya kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Dalam demokrasi ini butuh partisipasi dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan itu akan ditentuin sama rakyat. Mereka ngasih suara pada suatu masalah dan nentuin nasib negaranya sendiri. Yang selanjutnya ada demokrasi tidak langsung. Itu terjadi jika rakyat bisa milih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Jenis demokrasi ini tuh paling sering digunakan di seluruh dunia. Penekanannya itu berada pada perlindungan hak, nggak cuma pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas dengan milih perwakilan yang lebih berkualitas. Kaum minoritas bakal bisa nyuarain keluhannya dengan lebih efisien. Demokrasi Pancasila itu jenis demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia. Demokrasi ini berasal dari nilai sosial budaya bangsa dan asas musyawarah, mufakat, dan memprioritaskan kepentingan seluruh warga negara, kayak yang ada pada kelima sila Pancasila. Kayak yang kita tahu nih, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang nilainya berasal dari pengalaman hidup yang udah ngebentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, dan etika. Ya, selanjutnya ada demokrasi presidensial. Dalam jenis demokrasi ini, presiden dipilih secara langsung sama warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah nggak bertanggung jawab sama legislatif, tapi nggak bisa bubarin legislatif secara sepenuhnya. Nah, dalam demokrasi presidensial ini, kepala negara itu sebagai kepala pemerintahan. Ada beberapa negara kayak Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan yang pakai jenis demokrasi ini. Terus ada demokrasi liberal. Demokrasi ini pakai sistem politik yang mengacu kebebasan individu. Jenis demokrasi ini juga bisa sebagai demokrasi yang utamain perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai sama hukum konstitusional. Maka di demokrasi liberal, proses pengambilan keputusan ini dilakuin lewat suara mayoritas agar kebijakan yang dibuat nggak melanggar hak tiap individu. Terus ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu demokrasi yang ngasih lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau parlemen. Pihak eksekutif dapat hak kekuasaan atas demokrasinya. Cuma dari legislatif, kepala negaranya juga beda dari kepala pemerintahan, dan keduanya punya tingkat kekuasaan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Mauris dari Manajemen Keuangan MK1B 22044155. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi. Yang pertama itu adalah pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Dalam hal ini kita memiliki undang-undang dasar dan juga undang-undang. Yang ketiga, ciri perwakilan rakyat, yaitu dalam mengatur kenegaraan kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Contohnya adalah DPD dan DPR. Kemudian di sini ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Contohnya seperti pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif. Kemudian ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang selanjutnya, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Pada negara Indonesia, ciri ini berwujudkan sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang terakhir adalah ciri tanggung jawab, ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Kemudian setelah ini, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh demokrasi. Yang pertama itu ada jenis-jenis demokrasi.
dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung. Contohnya itu adalah ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada, dan pada kegiatan sehari-hari adalah memilih secara langsung ketua kelas. Kemudian ada demokrasi perwakilan. Contohnya itu ada pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Yang kedua di sini ada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada referendum wajib, contohnya adalah pemungutan suara pemisahan Timur Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Yang kedua ada referendum tidak wajib, contohnya adalah peranan partai politik yang tidak begitu menonjol tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang ketiga ada referendum konsultatif, contohnya rakyat sendiri yang kurang paham mengenai saat materi undang-undang, rakyat hanya dimintai persetujuan. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama itu ada demokrasi formal, contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi material, contohnya memungkinkan keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibanding kepentingan rakyat. Kemudian demokrasi campuran, yaitu rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang keempat, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Prinsip demokrasi ideologi, contohnya dalam demokrasi ini hanya ada sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Kemudian di sini ada demokrasi rakyat dan demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat adanya masalah penting, contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nesa Fasinur Fadia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemilu dan juga sistem-sistem pemilu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian dari pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilihan umum yang biasa kita singkat dengan pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Nah, dalam sebuah negara yang demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau juga DPR. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Dalam Negara Kesatuan Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan kata lain, pemilu ini merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Nah, secara teoritis juga pemilu ini dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Nah, sehingga pemilu ini merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia yang sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Nah, hal ini tuh terjadi karena pemilu melibatkan seluruh rakyat Indonesia secara langsung. Melalui pemilu juga rakyat bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Yang alasan dan fungsi pemilu juga sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Nah, semua demokrasi modern ini kan melaksanakan pemilihan, namun nggak semua nih pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan ini secara demokratis bukan sekadar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, dan juga inklusif, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan nih mengapa si pemilu ini menjadi variabel penting dalam suatu negara. Yang pertama itu ada pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuatan politik secara damai gitu. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan itu tuh terjadi karena suara mayoritas rakyat yang didapat tuh melalui pemilu secara yang fair gitu. Terus yang kedua itu ada demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pemilu. Sistem pemilu ini kan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu sistem pluralitas, yang kedua itu sistem proporsional, yang ketiga itu sistem mix atau juga campuran. Sistem pluralitas juga sering disebut dengan sistem distrik yang merupakan sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis juga memiliki satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dinamakan sistem distrik itu karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi setiap distrik ini diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas. Nah, sedangkan sistem proporsional itu tuh sistem yang dimana persentase kursi di Dewan Perwakilan Rakyat itu yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Nah, dalam sistem ini tuh para pemilih juga akan memilih partai politik juga bukan calon perseorang gitu, seperti di dalam sistem distrik. Nah, akibatnya tuh hubungan antar pemilih dengan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat nggak serat gitu dalam sistem distrik. Nah, berbeda lagi dengan sistem mix atau juga campuran. Pada dasarnya kan mereka berusaha menggabungkan apa yang terbaik di dalam sistem distrik dan juga sistem proporsional. Jika kita bertanya sistem yang digunakan di Indonesia itu tuh sistem pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung menggunakan sistem pilihan mekanisme proporsional. Nah, sistem pemilu ini dinilai cocok dengan keadaan Indonesia. Yang pertama itu karena melihat kemajemukannya masyarakat Indonesia yang cukup besar. Nah, perlu kita ketahui juga nih bahwa terapan sistem proporsional itu dibagi menjadi dua, yaitu proporsional tertutup dan juga proporsional tertutup dan juga terbuka. Nah, secara umum juga penggunaan sistem proporsional tertutup ini tuh memiliki pemilihan coblos gitu atau juga mencontreng. Nah, nama partai tertentu itu kemudian menjadi partai yang menentukan nama-nama duduk menjadi anggota dewan. Nah, sedangkan sistem proporsional terbuka itu tuh pemilihan mencoblos gitu atau mencontreng partai politik ataupun calon yang bersangkutan. Nah, pada sistem ini tuh kan pemilih tidak dapat langsung memilih calon legislatif yang dihendaki untuk dapat duduk menjadi anggota dewan. Nah, sistem perwakilan proporsional terbuka ini yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih gitu. Cocok nggak nih untuk diterapkan pada masyarakat yang majemuk? Nah, sistem proporsional terbuka ini yang diadopsi oleh negara kita yaitu Indonesia. Baik, aku Rukoya Nazirah yang akan lanjut menyampaikan materi terkait manfaat serta tujuan dan fungsi dari pemilu. Lalu akan dilanjutkan dengan menjelaskan asas-asas dari pemilu. Pemilu sendiri ini tuh melibatkan warga negara Indonesia atau WNI gitu yang sudah berhak memilih wakil-wakil rakyat beserta pemimpin yang akan duduk di kursi pemerintahan. Nah, dengan pemilihan tersebut diharapkan bangsa Indonesia tuh memiliki para pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Nah, tentu aja dong pemimpin yang diharapkan itu adalah pemimpin yang mampu membawa kebaikan dan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Ini tuh udah merupakan harapan setiap orang gitu, setiap warga negara Indonesia. Nah, jadi kan yang pertama bakal aku bahas ini kan mengenai manfaat serta tujuannya dari pemilu ini ya. Tak dapat dipungkiri kalau pemilu ini punya manfaat yang banyak gitu bagi rakyat Indonesia. Nah, keuntungan yang didapat tentu saja merupakan keuntungan nasional yang nilainya sangat berharga bagi Indonesia. Terus juga dengan adanya pemilu, itu dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Nah, terus juga melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut, Indonesia tuh menggantungkan harapan yang tinggi, harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu juga diharapkan mereka tuh mampu gitu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia. Harapan itu tuh udah tertanam gitu dalam hati rakyat Indonesia. Mereka juga berharap pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih tuh akan menjalankan amanahnya sebagai pemimpin yang baik dan dapat dipercaya juga. Lalu diharapkan juga nih para wakil dan pemimpin hasil pemilihan mampu mengurangi kesenjangan antara rakyat Indonesia serta berhasil memperbaiki perekonomian, pendidikan maupun tingkat kesehatan rakyat. Kemudian juga pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat secara merata dan berkeadilan. Terus juga di dalam pemilu ini
sarana bagi politik untuk mendapat legitimasi dari rakyat dan sarana bagi rakyat untuk terlibat gitu dalam proses politik. Nyambung ya sama yang udah aku jelasin tadi gitu. Terus juga dengan adanya pergantian kepemimpinan melalui pemilu ini, itu dapat menghindarkan adanya kebosanan juga akan gaya kepemimpinan yang sama gitu. Terus juga agar muncul variasi dan gaya kepemimpinan yang berbeda, sehingga melahirkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Selanjutnya aku akan membahas mengenai fungsi dari pemilu. Jadi pada dasarnya pemilu itu dapat dipandang dengan 3 cara. Yang pertama, pemilu sebagai mekanisme untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah baik secara prosedural maupun esensial, dan penggantian pemerintah secara berkala dan teratur. Kedua, pemilu ini tuh merupakan institusi dan sekaligus instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, pemilu dalam pengertian yang lebih luas lagi merupakan sarana untuk membangun basis legitimasi politik yang konstitusional bagi kekuasaan yang akan dibangun. Udah aku singgung sebelumnya, jadi bisa ditarik kesimpulan kalau pemilu ini memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan gitu. Terlebih dalam dunia modern ini, tampaknya penguasa tuh semakin diharuskan untuk mengandalkan pada kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Lalu di slide selanjutnya ini aku akan ngebahas mengenai asas-asas dari pemilu. Jadi pemilu ini tuh dilaksanakan dengan asas luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, beserta jujur dan adil. Nah, dalam pelaksanaan pemilu ini dituntut adanya prinsip-prinsip tersebut. Dengan ditaatinya prinsip tersebut, maka proses pemilu itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rakyat Indonesia dapat bebas memilih pilihannya dengan leluasa dan juga bebas dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Berdasarkan prinsip demikian tuh, rakyat Indonesia gak lagi tuh tertekan atau terintimidasi oleh siapapun dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Di sini aku akan jelasin juga nih makna dari asas pemilu yang terdiri dari langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Oke, jadi asas yang pertama dari pemilu ini ada asas pemilu umum, di mana asas umum ini tuh memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu ini tuh dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kan kalau sistem pemilihan pemilihan umum di Indonesia ini kan ada syaratnya juga gitu, di mana warga negara yang udah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah itu memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua ada asas pemilu bebas, di mana bebas menurut Undang-Undang Pemilu mempunyai arti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Bebas itu juga merupakan asas yang lebih ditujukan kepada pemilih daripada penyelenggara. Bebas juga mempunyai makna bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh pemilih harus lepas dari segala kepentingan politik dan hal-hal lain yang sejenis. Pemilih juga nggak diperkenankan memilih dikarenakan statusnya sebagai pegawai negeri ataupun karena jabatannya dalam pemerintahan. Pokoknya pemilih itu harus memilih dengan nuraninya gitu, dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun meskipun itu adalah orang tuanya sendiri. Selanjutnya atau yang ketiga ada asas pemilu rahasia, dimana artinya adalah dalam memberikan suaranya itu pemilih tuh dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih tuh memberikan suaranya pada suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan gitu. Asas rahasia dalam pemilu juga lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara dibandingkan penyelenggara pemilu. Asas rahasia juga merupakan suatu upaya untuk menjaga integritas pemilu agar tetap
berjalan di koridor demokrasi substansial. Selanjutnya ada asas pemilu jujur. Menurut International Human Rights Convention, ada 3 syarat yang tidak boleh lepas dari terselenggaranya pemilu yang demokratis, yaitu bebas, jujur, adil, dan umum. Nah, masuknya jujur dalam salah satu syarat pelaksanaan pemilu yang demokratis tuh bukan tanpa alasan itu. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jujur dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta pemilu saja. Jujur nih juga termasuk sesuatu yang penting sebagai bagian dari integritas pelaksanaan pemilu. Selanjutnya ada asas pemilu adil, di mana adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang gitu. Adil itu juga merupakan satu-satunya asas yang betul-betul lahir seiring dengan lahirnya reformasi. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan adil adalah dalam penyelenggara pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Lalu, kelahiran asas adil ini itu tuh dilatar belakangi oleh gejolak Orde Baru yang terkesan parsial dan cenderung mendukung salah satu partai tertentu selama pemilihan, yang membuktikan bahwa penyelenggara pemilu ketika diberikan kekuasaan yang otoritatif akan cenderung bersikap tidak adil. Tanpa keadilan tuh maka mustahil kita akan melahirkan pemilu yang demokratis. Tanpa pemilu yang demokratis, lebih mustahil lagi bagi kita untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Materi selanjutnya akan membahas mengenai hubungan pemilu dengan demokrasi dan bagaimana menyelenggarakan pemilu yang demokrasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Talita Dewi Ardelia dan di sini saya akan menjelaskan hubungan pemilu dengan demokrasi dan bagaimana cara melaksanakan pemilu yang demokrasi. Selanjutnya ada hubungan pemilu dengan demokrasi. Jadi pelaksanaan pemilu ini tuh pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi. Dapat dikatakan bahwa sistem politik itu demokrasi apabila di mana para pengambil keputusan politik ini tuh dipilih berdasarkan pemilihan umum yang adil, jujur, dan dilakukan secara berkala gitu. Salah satu sarana bagi rakyat untuk terlibat dalam proses politik ini tuh adalah dengan pemilihan umum. Itu artinya bahwa rakyat itu memiliki hak untuk memilih atau menyeleksi siapa saja yang akan menjadi wakilnya untuk mengurusi urusan negara. Kemudian peran lembaga penyelenggara pemilu ini tuh sangat penting dalam suatu negara demokrasi untuk mencapai pemilu yang demokratis. Selain itu tuh diperlukan juga regulasi tentang lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum antara lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia ini tuh pemilu itu merupakan lambang sekaligus tolak ukur utama dari kedemokrasian suatu negara. Pemilu ini tuh juga dapat dikatakan sebagai salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Dan kemudian tuh melalui pemilu ini juga tuh demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu ini tuh merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kemudian ada bagaimana menyelenggarakan pemilu yang demokrasi. Jadi pemilu yang diselenggarakan itu tuh dapat dikatakan berhasil apabila dapat merepresentasikan sistem demokrasi.
Untuk itu, kita tuh harus mematuhi asas-asas pemilu, yang diantaranya itu ada langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Jadi pemilu yang telah terselenggarakan itu tuh harus mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, pemilu dalam pelaksanaannya tuh harus berlandaskan pada keenam asas tersebut, sehingga unsur demokrasinya menjadi semakin kuat. Integritas penyelenggara pemilu itu tuh juga menjadi syarat yang vital terselenggaranya pemilu yang demokratis. Hal ini tuh disebabkan tanpa adanya integritas dari penyelenggara itu sendiri, semua asas-asas pemilu itu tuh tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada lagi kebebasan untuk memilih, tidak akan ada lagi kerahasiaan yang hakikatnya itu merupakan hak dari pemilih. Yang akan muncul di lapangan itu adalah demokrasi yang prosedural, yang mengandalkan kuantitas, bukan kualitas. Jadi itu hanya formalitas saja gitu. Selain itu, masih ada 4 alasan lain yang mendukung agar pelaksanaan pemilu itu tuh perlu melakukan komitmen terhadap 6 asas tersebut, yakni agar dapat memastikan bahwa pemilu yang diselenggarakan memiliki legalitas, mengantisipasi terjadinya konflik internal maupun eksternal, dan membentuk karakter pemimpin yang berkualitas. Adanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas ini tuh akan menghasilkan terwujudnya demokrasi dan sistem pemerintahan yang baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.